Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Desa Sindang Menari terkenal sebagai desa penghasil penari ronggeng terbaik sejak zaman kolonial. Namun, ada satu rumah yang selalu dihindari warga. Rumah gadang tua milik Mbah Warnih, mantan primadona desa yang meninggal seminggu lalu. Kinanti, 21 tahun, cucu satu-satunya Mbah Warnih, kembali ke desa itu untuk membereskan peninggalan neneknya. Kinanti adalah penari modern di kota, tapi karirnya mentok. Dia merasa gerakan tarinya kaku, tidak punya taksu, jiwa atau karisma. Sore itu, Kinanti sedang membersihkan kamar Mbah Warnih yang pengap. Kamar itu gelap, jendelanya tertutup papan kayu. Di sudut ruangan, tertutup kain bludru hitam berdebu, ada sebuah peti jati kuno. Kinanti mendekat. Bau yang aneh tercium dari peti itu. Bukan kapur barus, melainkan campuran bau bunga melati yang sangat menyengat dan bau amis darah kering. Penasaran, Kinanti membuka peti itu. Engselnya berdecit nyaring seolah menjerit kesakitan. Di dalam peti tidak ada emas atau perhiasan. Hanya ada seperangkat pakaian menari ronggeng kuno, kemben hijau lumut, kain jarik motif parang rusak, dan sebuah selendang merah yang warnanya begitu hidup, seolah kain itu bernapas. Saat Kinanti menyentuh selendang itu, dia merasakan sengatan listrik statis yang kuat di ujung jarinya. Tuk, jantungnya berdetak kencang seketika. Telinganya berdengung dan sayup-sayup dia mendengar suara gamelan Jawa dipukul dari kejauhan. Padahal rumah itu jauh dari balai desa. Indah sekali, gumam Kinanti, matanya terpaku pada selendang itu. Tanpa sadar, dia melilitkan selendang itu ke lehernya. Seketika, hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Di cermin lemari yang retak di depannya, Kinanti melihat bayangannya sendiri tersenyum. Masalahnya, Kinanti sedang tidak tersenyum. Dia sedang melongo ketakutan. Malam itu, Kinanti mencoba berlatih tari di pendopo belakang rumah. Dia memakai selendang merah temuan tadi. Awalnya dia hanya ingin mencoba gerakan dasar. Namun, begitu selendang itu terikat di pinggangnya, tubuhnya bergerak sendiri. Gerakan Kinanti yang biasanya kaku, tiba-tiba menjadi sangat luas, terlalu luas bahkan. Tangannya bisa menekuk ke belakang dengan sudut yang mustahil dilakukan manusia normal. Punggungnya melengkung ekstrim seperti karet. Krek, krek. Terdengar bunyi tulang bergeser setiap kali dia bergerak, tapi Kinanti tidak merasakan sakit. Dia justru merasa ekstase, rasa nikmat yang luar biasa saat menari. Dia merasa menjadi penari paling cantik sedunia. Hebat, aku bisa, seru Kinanti girang. Dia berputar dengan kecepatan tinggi. Namun, ada yang aneh. Saat dia berputar, selendang merah itu seolah hidup. Kain itu melayang-layang bukan karena angin, tapi seperti ada tangan tak kasat mata yang memegang ujungnya, menuntun Kinanti menari. Di kejauhan, Pak Darto, penjaga makam desa, yang kebetulan lewat, berhenti di balik pagar. Dia mengintip ke arah pendopo. Wajah Pak Darto pucat pasi. Di mata Pak Darto, Kinanti tidak menari sendirian. Dia melihat ada sosok wanita tinggi besar, berkebaya lusuh, berdiri tepat di belakang Kinanti, menempelkan tubuhnya ke punggung Kinanti. Dan yang membuat Pak Darto lari berit-berit adalah sosok wanita di belakang Kinanti itu tidak memiliki kepala. Lehernya buntung, menyemburkan asap hitam yang membentuk ilusi wajah samar.
Sosok itu sedang memakai tubuh Kinanti sebagai wayang. Keesokan paginya, Kinanti bangun dengan tubuh pegal linu luar biasa, seolah dia habis dipukuli orang sekampung. Tapi anehnya, kakinya terasa kotor penuh tanah merah, padahal lantai kamarnya keramik bersih. Kinanti berjalan gontai ke kamar mandi. Saat dia membasuh muka di depan cermin, dia merasakan perih yang menyengat di lehernya. Dia mendongakkan dagu. Matanya terbelalak. Di sekeliling lehernya, melingkar sebuah garis merah tipis. Garis itu terlihat seperti bekas jeratan tali, atau lebih tepatnya, bekas goresan pisau yang sangat halus. Kulitnya di bagian itu meradang dan sedikit berdarah. Ini kenapa? Alergi kain selendang itu? Pikir Kinanti panik. Dia mencoba mengoreskan salep kulit, tapi rasa perihnya malah berubah menjadi gatal yang membakar. Semakin dia garuk, semakin dalam lukanya. Darah yang keluar dari luka itu berwarna agak kehitaman dan baunya amis menyengat. Tiba-tiba, Kinanti mendengar suara bisikan tepat di telinga kirinya. "Jangan dilepas, nanti kepalamu jatuh." Kinanti berteriak kaget, menoleh ke kiri dan kanan. Kamar mandi kosong. Dia buru-buru keluar, mencari selendang merah itu. Dia berniat membuangnya, tapi saat dia membuka lemari, selendang itu sudah terlipat rapi di sana, seolah menunggunya. Dan entah kenapa, saat melihat warna merah darah pada selendang itu, niat Kinanti untuk membuangnya hilang. Pikirannya mendadak kosong. Tangannya justru bergerak mengambil selendang itu lagi, mencium baunya dalam-dalam seperti pecandu menghirup narkoba. Wangi sekali, gumam Kinanti dengan tatapan kosong. Jiwanya mulai digeser pelan-pelan. Malam harinya, warga desa Sindang Menari digegerkan oleh suara gaduh dari arah balai desa yang kosong. Terdengar suara gamelan lengkap gong, bonang, saron, kendang, dimainkan dengan tempo yang sangat cepat dan mistis. Gending Banyuwangi. Pak RT dan beberapa warga memberanikan diri mengecek. Mereka membawa senter dan kentongan. "Siapa yang main gamelan jam 1 malam begini? Pamali!" gerutu Pak RT. Saat mereka sampai di pendopo balai desa, mereka melihat pemandangan yang membuat lutut lemas. Alat-alat gamelan itu berbunyi sendiri. Pemukul gong melayang di udara, menghantam gong besar. Gong! Kendang ditepuk oleh tangan-tangan transparan, yang hanya terlihat sebatas pergelangan. Dan di tengah pendopo itu, menari dengan gila adalah Kinanti. Kinanti memakai selendang merah itu. Matanya tertutup rapat, tapi dia menari dengan gerakan yang sangat agresif. Kepalanya berputar-putar oleh kendang, seolah lehernya tidak bertulang. "Kinanti, sadar nduk!" teriak Pak RT. Kinanti tidak mendengar. Dari mulutnya, keluar suara nyinden dalam bahasa Jawa kuno yang suaranya berat dan parau, suara wanita tua. "Lengser wengi, tanpa sirah, golek getih." Menjelang malam, tanpa kepala, mencari getih. Warga yang mau menangkap Kinanti terpental mundur oleh energi angin yang kuat. Kinanti dilindungi oleh pagar gaib. Dia sedang melakukan ritual pembuka. Panggung sudah disiapkan dan dia adalah bintang utamanya. Kinanti akhirnya ambruk pingsan tepat saat azan subuh berkumandang. Suara gamelan gaib itu berhenti seketika. Warga membopong Kinanti pulang ke rumahnya. Saat sadar, Kinanti tidak ingat apa-apa. Dia hanya merasa lehernya makin sakit dan suaranya hilang. Siang harinya, seorang sesepuh desa bernama Mbah Suro datang menjenguk. Mbah Suro adalah satu-satunya orang yang tahu sejarah kelam Mbah Warni, nenek Kinanti. Mbah Suro menatap leher Kinanti dengan tatapan ngeri. "Nduk, kamu sudah pakai selendang Nyi Gadung ya?" tanya Mbah Suro gemetar. Kinanti mengangguk lemah. Mbah Suro memukul lantai dengan tongkatnya. "Celaka, itu selendang terkutuk. Itu selendang yang dipakai Nyi Gadung saat dia dipancung Belanda 70 tahun lalu." Mbah Suro menjelaskan dengan wajah pucat. "Nyi Gadung dulu penari ronggeng sakti. Dia dituduh jadi mata-mata pejuang. Belanda memancung kepalanya saat dia sedang menari di tengah pesta. Arwahnya bersumpah akan terus menari sampai kepalanya kembali. Dia butuh tubuh wadah." Mbah Suro menunjuk luka di leher Kinanti. "Luka itu tanda pancung. Kamu sudah terikat kontrak. Kamu harus menari selama 7 hari 7 malam berturut-turut tanpa henti setiap malam.
Jika kamu berhenti sebelum waktunya, atau jika tubuhmu tidak kuat, Mbah Suro menelan ludah kasar. Kepalamu akan putus sendiri di malam ketujuh untuk menggantikan kepala Nyi Gadung yang hilang. Kinanti menangis histeris. Dia meraba lehernya. Garis merah itu kini mulai basah. Kulitnya mulai robek sedikit demi sedikit. Dan malam ini adalah malam kedua. Matahari mulai terbenam dan kaki Kinanti mulai berkedut-kedut sendiri meminta musik. Matahari tenggelam berganti malam. Sesuai prediksi Mbah Suro, tepat saat langit berubah hitam pekat, tubuh Kinanti kejang-kejang. Dia yang tadinya terbaring lemas di kasur karena demam, tiba-tiba bangkit berdiri dengan mata terpejam. Keluarganya mencoba menahan. Ayah Kinanti dan dua pamannya memegangi lengan dan kaki Kinanti. "Tahan, jangan biarkan dia keluar," teriak Mbah Suro sambil menyipratkan air garam. Tapi kekuatan yang merasuki Kinanti bukanlah kekuatan manusia. Kinanti menggeram rendah. Suaranya mirip harimau. Dengan satu hentakan kuat, dia melempar pamannya hingga menabrak lemari. Kinanti berjalan kaku keluar rumah menuju halaman belakang yang penuh kerikil tajam. Suara gamelan gaib itu terdengar lagi di telinga Kinanti. Tung, tang, tung. Malam kedua dimulai. Kinanti menari di atas bebatuan kerikil tanpa alas kaki. Gerakannya kali ini lebih kasar dan menghentak. Kakinya menghentak tanah dengan keras seirama kendang. Brak, brak. Setiap hentakan membuat kulit telapak kakinya robek tergesek batu tajam. Darah segar mengalir, membasahi tanah, meninggalkan jejak merah melingkar sesuai pola tariannya. Yang paling mengerikan adalah saat dia melakukan gerakan jinjit. Beban tubuhnya bertumpu pada kuku-kuku jari kakinya yang rapuh. Krek. Satu persatu kuku jempol kaki Kinanti patah dan terlepas dari dagingnya karena tekanan yang berlebihan. Tapi Kinanti tidak berhenti. Dia terus menari di atas daging jari kakinya yang telanjang dan berdarah. Wajahnya tetap tersenyum manis, senyum topeng yang mengerikan, sementara air mata kesakitan mengalir deras dari sudut matanya yang tertutup. Dia sadar, dia sakit, tapi tubuhnya menolak untuk berhenti. Malam ketiga, lokasi berpindah. Tubuh Kinanti tidak lagi menari di halaman rumah. Kekuatan gaib itu menuntunnya berjalan jauh ke ujung desa, menuju kompleks pemakaman tua. Warga desa yang penasaran mengikuti dari kejauhan dengan obor. Tidak berani mendekat karena aura dingin yang menusuk tulang. Kinanti berhenti tepat di depan sebuah makam tua tanpa nama, yang ditumbuhi pohon beringin besar. Itu makam massal korban zaman penjajahan. Di mata warga, Kinanti menari sendirian di tengah kuburan yang gelap gulita. Tapi di mata Kinanti, pemandangan itu jauh berbeda. Kuburan itu terang benderang oleh cahaya lampu minyak kuno. Di sekelilingnya duduk ratusan penonton. Mereka bukan manusia. Di barisan depan duduk para kompeni, tentara Belanda dengan seragam berlumuran darah dan wajah hancur bekas tembakan. Di belakangnya berdiri pocong-pocong dengan kain kafan yang sudah coklat tanah. Wajah mereka hitam gosong, menatap Kinanti dengan mata melotot. Dan di atas pohon beringin bergantungan puluhan kepala tanpa badan yang tertawa terkekeh-kekeh melihat penderitaan Kinanti. "Ayo, tarikan yang lebih panas, Nyi Gadung," seru salah satu kepala buntung itu. Kinanti ingin menjerit, ingin muntah. Bau anyir mayat dan nanah memenuhi rongga hidungnya. Tapi bibirnya terkunci dalam senyuman abadi. Dia harus menghibur mereka. Jika penonton kecewa, nyawanya taruhannya. Kinanti melenggokkan pinggulnya, mengibaskan selendang merahnya yang kini basah oleh keringat dan darah, mencoba memuaskan nafsu hiburan para demit penghuni alas roban itu. Siang hari di hari keempat, Kinanti sudah tidak sadarkan diri di rumahnya setelah diseret pulang oleh warga pasca tarian kuburan semalam. Kondisi fisiknya mengenaskan, kakinya diperban tebal karena hancur. Lehernya, garis merah di lehernya kini sudah menjadi luka terbuka. Daging merahnya terlihat, seolah-olah lehernya sedang digergaji pelan-pelan dari dalam. Ibu Kinanti mencoba menyuapkan bubur nasi. "Makan, Du, biar kuat," isak sang ibu. Kinanti membuka mata. Matanya kuning, pupilnya mengecil. Dia menatap bubur itu dengan jijik. Dengan gerakan cepat, tangan Kinanti menepis mangkok bubur hingga pecah. "Aku ora doyan sego, aku nggak doyan nasi," bentak Kinanti dengan suara parau Nyi Gadung.
Aku njaluk itu. Jari telunjuknya yang kurus menunjuk ke arah sesajen di sudut kamar yang disiapkan Mbah Suro. Di sana ada bunga kantil, bunga mawar, dan telur ayam kampung mentah. Tanpa menunggu, Kinanti merangkak menyambar sesajen itu. Dengan rakus, dia memakan bunga-bunga itu mentah-mentah. Kras, kras, kelotak bunga mawar dikunyah beserta tangkainya yang berduri. Darah menetes dari mulutnya karena tertusuk duri, tapi dia tidak peduli. Lalu dia memecahkan telur ayam mentah dan menenggak isinya langsung dari cangkang. Amis telur bercampur darah di bibirnya. Enak, wangi, desisnya sambil menjelati sisa lendir telur di jarinya. Ibunya menjerit histeris melihat anaknya berubah menjadi monster pemakan kembang. Arwah Nyi Gadung mulai mengambil alih metabolisme tubuh Kinanti. Makanan manusia sudah tidak bisa dicerna lagi. Dia butuh saripati kehidupan. Sore menjelang malam keempat, Mbah Suro tahu malam ini energinya akan semakin kuat. Dia memutuskan langkah drastis. Kita harus pasung dia, ikat dia di tiang Sokoguru, tiang utama rumah. Jangan biarkan dia pergi ke kuburan lagi. Kalau dia menari malam ini, lehernya bakal putus setengah, kata Mbah Suro tegas. Dengan berat hati, ayah Kinanti menyiapkan rantai besi bekas pengikat sapi. Kinanti yang sedang tidur ayam, diseret dan diikatkan ke tiang kayu jati besar di ruang tengah. Tangan dan kakinya dibelenggu rantai gembok. Maafin Bapak, Nduk. Ini demi keselamatanmu, bisik ayahnya sambil menangis. Pukul 19.00. Matahari hilang. Reaksi itu datang instan. Tubuh Kinanti menegang kaku seperti papan. Urat-urat lehernya menonjol. Dia membuka mata. Bola matanya putih semua. Terbalik. Lepaskan! Waktunya pentas, geramnya. Baca doa, semua baca doa, teriak Mbah Suro memimpin tahlil. Kinanti meraung marah. Dia menarik rantai itu sekuat tenaga. Suara tulang beradu dengan besi terdengar ngilu. Pergelangan tangan Kinanti lecet parah. Kulitnya terkelupas hingga terlihat tulang putihnya. Tapi dia tidak berhenti menarik. Krak! Bukan rantainya yang putus, tapi tulang jempol tangan Kinanti yang patah karena dipaksa lolos dari borgol rantai. Dengan tangan yang tulangnya patah dan menggantung, Kinanti berhasil melepaskan satu tangannya. Lalu dengan kekuatan iblis, dia menghantamkan tangan yang bebas itu ke arah Mbah Suro. Mbah Suro terpental, muntah darah. Kinanti merobek sisa rantai di kakinya. Dia bebas. Dia berdiri dengan tangan patah terkulai, lalu mulai melangkah gontai keluar rumah sambil tertawa melengking. Panggung memanggilnya. Malam keempat itu adalah tarian paling menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Kinanti menari di perempatan jalan desa dengan satu tangan patah yang berayun-ayun liar tak terkendali. Namun horor yang sebenarnya ada di lehernya. Luka goresan di leher Kinanti sudah sangat dalam. Mungkin sudah memotong sebagian otot penyangga leher. Akibatnya, kepala Kinanti tidak bisa tegak lurus lagi. Kepalanya miring ke kiri dengan sudut 45 derajat yang tidak wajar. Terkulai lemas seperti boneka rusak. Setiap kali dia melakukan gerakan memutar kepala, terdengar bunyi klek, klek, basah dari lehernya. Darah hitam terus merembes membasahi selendang merah dan kemben hijaunya. Warga desa hanya bisa menonton dari balik jendela rumah masing-masing dengan tubuh gemetar. Mereka melihat siluet wanita menari dengan kepala miring yang nyaris jatuh. Kinanti sendiri merasakan sakit yang tak terbayangkan. Rasanya seperti ada tali tambang yang mencekik tenggorokannya, memotong nafasnya. Dia ingin berhenti. Dia ingin mati saja. Tapi kakinya terus bergerak lincah, melakukan gerakan sembah yang anggun, kontras dengan kondisi lehernya yang hampir putus. Di tengah tarian itu, Kinanti melihat bayangan Nyi Gadung berdiri di hadapannya. Kali ini Nyi Gadung memegang sesuatu di tangannya. Dia memegang kepalanya sendiri. Kepala buntung Nyi Gadung tersenyum pada Kinanti dan berkata tanpa suara, 3 malam lagi, tukar kepala. Kinanti sadar. Di malam ke-7 nanti, kepalanya akan jatuh menggelinding di tanah, dan Nyi Gadung akan memakai tubuh Kinanti untuk hidup kembali. Malam kelima. Siang tadi, Kinanti sempat sadar sebentar saat Mbah Suro melakukan ritual mandi bunga untuk mendinginkan energinya. Dalam kondisi lemah,
Kinanti berhasil mengirim pesan singkat atau SMS ke Raka, pacarnya di kota. "Tolong, jemput aku mau mati." Raka, seorang mahasiswa kedokteran yang logis, panik membaca pesan itu. Dia langsung memacu mobilnya menuju desa Sindang Menari. Perjalanan 4 jam terasa seperti selamanya. Pukul 22, mobil Raka memasuki gapura desa. Suasana desa mati total. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara jangkrik. Tiba-tiba, mesin mobil Raka mati mendadak. Brebek, jelek. Raka mencoba menstarter ulang, tapi sia-sia. Mesinnya dingin total, seolah aki dicabut paksa. Raka keluar untuk mengecek kap mesin. Di bawah cahaya senter HP, dia tidak menemukan kerusakan apapun. Tapi, saat dia melihat ke depan, ke arah jalan desa yang gelap, bulu kuduknya berdiri. Di tengah jalan, sekitar 50 meter di depan mobilnya, berdiri sosok wanita berpakaian penari Jawa kuno berwarna hijau lumut. Dia membelakangi Raka. "Mbak, permisi, numpang tanya rumah Kinanti?" panggil Raka ragu. Sosok itu tidak menjawab. Dia mulai bergerak, bukan berjalan, melainkan menari. Tangan dan pinggulnya meliuk-liuk perlahan, gerakannya kaku dan patah-patah seperti boneka kayu yang engselnya karatan. Raka merasakan aura yang sangat menekan. Naluri medisnya mengatakan ada yang salah dengan postur wanita itu. Kepalanya terlihat miring ke kiri dengan sudut yang mustahil, seolah tulang lehernya sudah hancur. Sosok penari itu adalah Kinanti yang sedang menjalani malam kelimanya. Raka yang akhirnya mengenali baju pacarnya, berlari mendekat. "Kinan, kamu ngapain di sini malam-malam?" Raka memegang bahu Kinanti. Kinanti berbalik. Raka menjerit tertahan. Wajah Kinanti pucat pasi seperti mayat, matanya terbalik putih semua, dan mulutnya menyeringai lebar dengan air liur. Tapi yang paling horor adalah lehernya. Leher Kinanti diperban kain kasa yang sudah basah kuyup oleh darah hitam dan nanah. Bau busuk menyengat keluar dari balik perban itu. Raka, dengan sisa keberaniannya, membopong paksa Kinanti masuk ke dalam mobil. Dia tidak peduli soal mistis, dia harus membawa Kinanti ke UGD. "Kita ke rumah sakit sekarang." Raka mencoba menstarter mobil lagi. Kali ini, mesin menyala. Brum, Raka tancap gas, putar balik, keluar desa. Tapi anehnya, semakin Raka menginjak gas, mobilnya terasa makin berat, seolah-olah Raka sedang menarik beban ribuan ton di belakangnya. Speedometer menunjukkan angka 80 km per jam, tapi mobil itu bergerak sangat lambat seperti siput. Di kursi samping, Kinanti mulai kejang-kejang. Dia mencakar jok mobil, lalu mencakar wajahnya sendiri. "Panas, sempit, lepasin!" geram Kinanti dengan suara Nyi Gadung. Tiba-tiba, setir mobil terkunci. Raka tidak bisa membelokkannya. Mobil itu melaju lurus keluar dari jalan aspal menuju area perkebunan tebu yang gelap. Di depan sana terlihat pagar tembok tua yang sudah runtuh. Itu adalah pagar pembatas komplek pemakaman tua tempat Kinanti menari di malam ketiga. Mobil itu sedang dituntun kembali ke panggungnya. Mobil Raka menabrak gundukan tanah kuburan dan berhenti. Mesin mati lagi. Raka mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Jendela macet. Mereka terjebak di tengah kuburan. "Kinan, sadar Kinan!" Raka mengguncang tubuh Kinanti. Guncangan itu membuat perban di leher Kinanti sedikit terbuka. Raka menyalakan senter HP-nya untuk melihat lukanya. Sebagai mahasiswa kedokteran, Raka sudah sering melihat luka mengerikan di ruang bedah. Tapi pemandangan ini membuatnya muntah. Luka goresan di leher Kinanti bukan lagi luka sayat. Dagingnya sudah membusuk parah, berwarna hijau kehitaman. Otot-otot lehernya terlihat putus sebagian. Dan di dalam daging yang membusuk itu, ada kehidupan lain. Ratusan belatung kecil berwarna putih bergerak-gerak liar, memakan jaringan daging leher Kinanti yang sudah mati. "Ya Tuhan, ini miasis tingkat lanjut, tapi nggak mungkin secepat ini," gumam Raka syok. Belatung itu muncul secara gaib, mempercepat proses pembusukan agar kepala Kinanti cepat putus. Kinanti tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Raka dengan tatapan kosong. Tangannya yang satu masih patah, tangan yang lain bergerak meraih lehernya sendiri. Bukan untuk menggaruk, tapi Kinanti memasukkan jari-jarinya ke dalam luka yang terbuka itu. Dia merobek lukanya sendiri lebih lebar, seolah ingin membantu belatung-belatung itu menyelesaikan tugasnya. Darah hitam dan belatung berjatuhan ke pangkuan Raka.
Bau busuknya memenuhi kabin mobil yang sempit. Raka panik, menendang-nendang kaca jendela sampai retak, berusaha keluar dari peti mati berjalan itu. Raka berhasil memecahkan kaca jendela dan merangkak keluar. Dia jatuh di tanah kuburan yang lembab. Dia mencoba menarik Kinanti keluar, tapi Kinanti melawan dengan kekuatan luar biasa. Kinanti menendang Raka hingga terpental. Lalu Kinanti keluar sendiri dari mobil lewat jendela yang pecah. Dia tidak kabur. Kinanti memanjat naik ke atas kap mesin mobil Raka. Dia berdiri di sana, di bawah sinar bulan yang suram, di tengah ribuan nisan. Panggung malam kelima dimulai. Di atas kap mobil, Kinanti mulai menari lagi. Gerakannya kali ini sangat lambat dan menyedihkan. Kepalanya miring ekstrim ke kiri. Tangan kanannya yang patah berayun lemas tak berdaya. Hanya tangan kirinya yang masih bisa melakukan gerakan ngerayung, gerakan jari tangan. Raka melihat pemandangan itu dengan air mata bercucuran. Wanita yang dia cintai sedang menari menuju kematiannya sendiri, ditonton oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang kini mulai menampakkan diri. Raka melihat bayangan hitam tinggi besar di sekeliling mobil. Mereka diam, menonton Kinanti dengan hikmat. Setiap kali Kinanti menghentakkan kakinya di kap mobil, glong, glong, penyok besar tercipta di plat besi itu. Tiba-tiba, di tengah tariannya, Kinanti berhenti. Dia menunduk, menatap Raka yang ada di tanah. Senyum mengerikan tersungging di bibirnya yang pucat. Dia mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke lehernya yang busuk, lalu menunjuk ke arah Raka. Sebuah isyarat, kamu berikutnya. Nyi Gadung tidak hanya menginginkan tubuh baru, dia juga menginginkan tumbal pendamping. Subuh menjelang. Kinanti ambruk lagi di atas kap mobil. Raka membawanya kembali ke rumah orang tua Kinanti. Warga desa gempar melihat kondisi Kinanti yang semakin parah. Mbah Suro datang dengan wajah putus asa. Sudah terlambat, Nak Raka. Medis tidak bisa menyembuhkan kutukan, kata Mbah Suro lirih. Raka frustasi. Pasti ada caranya, Mbah. Ritual apa? Tumbal apa? Saya bayar berapapun. Mbah Suro menggeleng. Nyi Gadung dendamnya terlalu dalam. Dia dikhianati oleh bangsanya sendiri saat perang. Mbah Suro kemudian teringat sesuatu. Dia masuk ke kamar almarhumah Mbah Warni, nenek Kinanti. Dia membongkar tumpukan buku primbon tua. Dia menemukan secari kertas usang yang diselipkan di dalam primbon. Itu tulisan tangan Mbah Warni sebelum meninggal. Pesan terakhir untuk cucunya. Mbah Suro membacanya, lalu matanya melebar kaget. Ya Allah, Warni, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Mbah Suro membawa kertas itu ke hadapan Raka dan orang tua Kinanti. Ada satu cara, kata Mbah Suro suaranya bergetar. Ini cara yang sangat berbahaya. Kemungkinan berhasilnya kecil, dan risikonya nyawa kita semua. Mbah Suro menatap Raka tajam. Kita harus menghentikan tariannya bukan di dunia ini, tapi di dunia sana. Kita harus masuk ke alam gaib tempat Nyi Gadung dipancung dulu, dan menyelesaikan apa yang belum selesai 70 tahun lalu. Kita butuh sukarelawan yang berani mati untuk masuk ke sana. Mbah Suro menyodorkan sebuah keris kecil karatan kepada Raka. Kamu berani, Nak Raka, masuk ke pasar setan tempat Nyi Gadung menari abadi, dan memotong selendang merah itu langsung dari leher arwahnya? Malam ke-6. Waktu semakin tipis. Kinanti sudah koma, napasnya satu-satu. Lehernya sudah busuk parah, hampir putus sepenuhnya. Jika matahari terbit besok pagi tanpa solusi, Kinanti akan mati dan Nyi Gadung akan bangkit. Di ruang tengah yang remang, Mbah Suro mempersiapkan ritual Rogo Sukmo. Raka duduk bersila di tengah lingkaran garam, bertelanjang dada, hanya memakai kain jarik. Di hadapannya ada sebuah cangkir tanah liat berisi cairan hitam pekat. Ini campuran kopi pahit, air kelapa muda, dan sedikit tanah kuburan Nyi Gadung, jelas Mbah Suro. Minum ini, rasanya akan seperti menelan bara api. Itu akan memisahkan sukmamu dari ragamu. Mbah Suro memegang bahu Raka dengan cengkraman kuat. Dengar baik-baik, Nak. Di sana nanti suasananya seperti masa lalu, tahun 1940-an. Jangan makan apapun yang ditawarkan. Jangan menjawab jika dipanggil nama aslimu. Fokus cari suara gamelan. Disitulah Nyi Gadung berada. Potong selendangnya dengan keris Kiai Sengkelat ini, lalu lari secepat mungkin kembali ke titik awal. Mengerti? Raka mengangguk, jantungnya berdegup kencang.
Demi Kinanti dia rela melakukan hal gila ini. Dia mengambil cangkir itu dan menenggaknya dalam sekali teguk. Rasanya bukan main pahit dan anyir. Tenggorokannya terasa terbakar. Pandangan Raka mulai kabur. Ruangan berputar hebat. Suara zikir Mbah Suro terdengar menjauh dan bergema. Tubuh Raka terasa berat seperti ditindih beton. Lalu tiba-tiba menjadi sangat ringan. Wush! Raka merasa dirinya tersedot ke dalam lubang hitam. Saat dia membuka mata, dia tidak lagi berada di ruang tamu Kinanti. Dia berdiri di sebuah jalan desa yang berbatu, namun warnanya aneh. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna sepia, coklat kekuningan, dan abu-abu, seperti film bisu zaman dulu. Tidak ada warna lain. Raka melihat sekeliling. Ini adalah desa Sindang Menari, tapi versinya 70 tahun yang lalu. Rumah-rumah masih berupa gubuk bambu reot. Pohon-pohon besar yang di dunia nyata sudah ditebang, di sini masih berdiri kokoh dan angker. Langit di atasnya berwarna merah darah, tanpa matahari, tanpa bulan. Udaranya berbau mesiu, bubuk senapan, dan anyir darah yang sangat pekat. Raka berjalan menyusuri desa mati itu. Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di pinggir jalan, dia melihat rekaman ulang kejadian masa lalu. Ada sekelompok tentara Belanda, KNIL, sedang menyeret warga desa. Mereka memukuli warga dengan popor senapan. Tapi anehnya, warga desa itu tidak berteriak. Wajah mereka rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka menerima siksaan itu dalam diam, berulang-ulang, seperti kaset rusak yang diputar terus-menerus. Raka mencoba menyentuh salah satu warga, tapi tangannya tembus. Mereka adalah memori residu. Mereka tidak sadar akan kehadiran Raka. Tiba-tiba, telinga Raka menangkap suara yang familiar. Tung, tang, tung. Suara gamelan. Suaranya bukan berasal dari balai desa, melainkan dari sebuah bangunan besar bergaya kolonial Belanda, loji, yang berdiri megah di atas bukit. Dari arah sana, terlihat cahaya lampu yang terang benderang, kontras dengan kegelapan desa. Raka menggenggam keris pemberian Mbah Suro erat-erat. Keris itu satu-satunya benda yang berwarna di dunia sepia ini. Bilahnya bersinar kebiruan. Raka berlari menuju bukit itu, menuju pusat pesta dansa iblis. Raka sampai di depan loji Belanda itu. Halamannya luas, dipenuhi mobil-mobil jeep kuno militer. Dari dalam, terdengar suara tawa riuh dan denting gelas. Raka menyelinap masuk lewat jendela samping yang terbuka. Di dalam haula besar, ballroom, sebuah pesta sedang berlangsung. Tamu-tamunya adalah para perwira Belanda dan nyonya-nyonya bergaun mewah. Namun, saat Raka melihat lebih dekat, dia hampir muntah. Wajah para tamu itu hancur. Ada yang separuh kepalanya hilang bekas tembakan. Ada yang kulit wajahnya meleleh. Ada yang perutnya terburai. Tapi mereka tetap berdansa, tertawa, dan minum anggur. Anggur yang mereka minum berwarna merah kental dan berbau logam, darah. Di meja prasmanan, tersaji potongan-potongan tubuh manusia yang disusun rapi seperti hidangan steak. "Dansa yang indah, Tuan van der Wist," kata seorang nyonya yang rahang bawahnya hilang, berbicara dengan suara gurgling, kumur-kumur. Raka bersembunyi di balik tirai beludur tebal. Jantungnya serasa mau copot. Mbah Suro bilang jangan sampai ketahuan. Di dunia ini, Raka adalah satu-satunya makhluk yang memiliki cahaya hidup. Bagi hantu-hantu ini, Raka adalah makanan segar. Di ujung ruangan, terdapat sebuah panggung kecil. Di sanalah para pemusik gamelan yang juga hantu berwajah rata sedang menabuh instrumen mereka dengan tempo yang semakin cepat dan memabukkan. Dan di tengah panggung itu, bintang utamanya sedang bersiap. Seorang penari wanita dengan kebaya hijau lumut dan selendang merah menyala. Tubuhnya membelakangi penonton. Raka menahan nafas. Itu Nyi Gadung. Musik mencapai klimaksnya. Nyi Gadung berbalik menghadap penonton. Raka menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Tubuh Nyi Gadung itu sempurna. Kulitnya kuning langsat. Lekuk tubuhnya indah. Tapi dia tidak punya kepala. Lehernya berakhir di potongan yang rapi tapi mengerikan. Dari tengah potongan leher itu, darah segar terus menyembur ke atas seperti air mancur kecil, membasahi kebaya hijaunya.
Lalu di mana kepalanya? Raka mengedarkan pandangan. Kepala Nyi Gadung tidak hilang. Kepala itu diletakkan di atas gong besar di belakang panggung. Wajah kepala itu cantik jelita, memakai sanggul emas, tapi matanya melotot penuh amarah dan dendam. Mulutnya komat-kamit menyanyikan lagu sinden yang mengiringi tubuhnya sendiri menari. Muncrat getih jadi banyu, muncrat narah jadi air. Selendang merah itu melilit di leher buntung tubuhnya, lalu ujungnya yang lain melayang secara gaib, terhubung ke leher kepala yang ada di atas gong. Selendang itulah urat nadi yang menyatukan jiwa dan raga Nyi Gadung. Raka paham sekarang, dia harus memotong selendang itu tepat di tengah-tengah, memutus koneksi antara tubuh dan kepala. Tubuh tanpa kepala itu menari makin liar, berputar-putar mendekati penonton. Para hantu Belanda bersorak-sorai, melemparkan koin emas yang berubah menjadi belatung saat menyentuh lantai. Raka menunggu momen yang pas. Dia harus melompat ke panggung, memotong selendang, dan kabur sebelum ratusan hantu di ruangan itu menyadari keberadaannya. Tubuh Nyi Gadung melakukan gerakan berputar, spinning, tepat di pinggir panggung, dekat tempat persembunyian Raka. Selendang merah itu berkibar, terentang kencang. Sekarang, Raka melompat keluar dari balik tirai. Dia menerjang ke depan dengan keris terhunus. "Mati kau iblis!" teriak Raka. Dia mengayunkan kerisnya ke arah selendang merah itu. Serat! Meleset. Tubuh tanpa kepala itu ternyata memiliki refleks yang luar biasa. Dia menghindar dengan gerakan kayang yang tidak manusiawi. Keris Raka hanya menyayat ujung selendang, membuat sobekan kecil. Sobekan itu mengeluarkan suara jeritan wanita yang memekakan telinga. "Ak!" Kepala Nyi Gadung di atas gong berhenti menyanyi. Matanya menatap langsung ke arah Raka. "Ada maling! Ada manusia hidup!" teriak kepala itu. Seketika, musik berhenti. Hening yang mencekam. Ratusan tamu hantu Belanda itu serentak menoleh ke arah Raka. Mata mereka yang kosong kini menyala merah. Mulut mereka yang hancur meneteskan air liur lapar. "Daging segar!" desis mereka bersamaan. Raka terpojok di atas panggung. Tubuh tanpa kepala Nyi Gadung berdiri lagi, kini menghadap Raka. Dari leher buntungnya, darah menyembur lebih deras, berubah menjadi cambuk darah yang siap menyabet Raka. "Habislah aku," batin Raka. Keris di tangannya bergetar panas. Mbah Suro di dunia nyata pasti sedang bertarung mempertahankan koneksi sukmanya. Raka tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan satu peloton hantu dan satu penari tanpa kepala. Suasana di loji Belanda itu berubah menjadi neraka. Ratusan hantu kompeni dan nyonya Belanda menerjang ke arah panggung bak gelombang tsunami mayat hidup. Mulut mereka menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang siap mencabik daging Raka. Raka terpojok. Dia bukan pendekar, dia hanya mahasiswa kedokteran yang gemetar ketakutan. Namun, saat tangan hantu pertama hampir menyentuh wajahnya, keris Kiai Sengkelat di tangan kanan Raka bereaksi. Bilah keris itu mendadak memancarkan api biru yang sangat terang. Tanpa diperintah Raka, keris itu bergerak sendiri, menarik lengan Raka untuk melakukan gerakan silat kuno. Serat, serat, dua hantu tentara yang maju duluan langsung terbelah menjadi debu hitam saat terkena sabetan keris itu. "Mbah Suro," gumam Raka. Dia sadar, di dunia nyata, Mbah Suro sedang menyalurkan energi terakhirnya untuk mengendalikan keris ini dari jauh. Raka membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh keris. Dia menari di antara kepungan hantu, menebas kiri dan kanan. Setiap tebasan memusnahkan hantu-hantu itu. Namun, musuh utamanya bukan mereka. Tubuh tanpa kepala Nyi Gadung melompat tinggi, melewati kerumunan hantu. Dari leher buntungnya menyembur darah hitam yang memanjang dan mengeras menjadi cambuk. Cetar! Cambuk darah itu menghantam punggung Raka. "Ah!" Raka menjerit, rasanya seperti disiram timah panas. Kulit punggungnya melepuh. Raka jatuh berlutut. Tubuh Nyi Gadung mendarat di depannya. Kaki telanjangnya menginjak dada Raka. Kepala Nyi Gadung di atas gong berteriak, "Ambil jantungnya, ganti jantungku yang busuk." Dada Raka sesak diinjak oleh kaki jenazah yang dingin dan berat itu. Tubuh tanpa kepala itu membungkuk, tangannya yang berkuku panjang siap merobek dada Raka. Di detik kritis itu, Raka melihat selendang merah yang melilit di leher buntung Nyi Gadung menjuntai ke bawah, tepat di depan wajah Raka. Selendang itu berdenyut-denyut seperti pembuluh darah besar.
itu adalah nyawa sambungan mereka. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang meledak, Raka tidak mencoba mendorong tubuh itu. Sebaliknya, dia menggenggam keris Kiai Sengkelat dengan kedua tangan, lalu menusukkannya lurus ke atas, bukan ke tubuh Nyi Gadung, tapi menembus lilitan selendang merah itu. Jeleb! Keris menembus kain selendang. Mati kau! Teriak Raka sambil menyentakkan keris itu ke samping, merobek selendang itu hingga putus total. Srek! Suara yang keluar bukan suara kain robek, melainkan suara jeritan panjang yang memekakkan telinga, seolah ribuan wanita menjerit bersamaan. Darah segar memuncrat deras dari potongan selendang itu, membasahi wajah Raka. Koneksi terputus. Di atas gong, kepala Nyi Gadung melotot. Wajah cantiknya tiba-tiba layu, kulitnya menghitam, matanya meleleh, dan dalam hitungan detik berubah menjadi tengkorak kering yang jatuh menggelinding. Klotak. Tubuh tanpa kepala yang menginjak Raka juga seketika kaku. Dagingnya rontok menjadi abu. Tulang belulangnya ambruk berserakan menimpa Raka. Kutukan itu patah di sumbernya. Begitu Nyi Gadung musnah, loji Belanda itu mulai bergetar hebat. Gempa bumi melanda dimensi gaib itu. Langit merah darah di luar jendela mulai retak seperti kaca pecah. Dinding-dinding loji runtuh. Hantu-hantu tamu pesta berteriak histeris saat tubuh mereka tersedot ke dalam pusaran angin hitam di lantai. "Lari nak, lari kembali ke pintu awal!" Suara Mbah Suro menggema di kepala Raka. Raka merangkak keluar dari tumpukan tulang Nyi Gadung. Dia bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari loji yang sedang hancur lebur. Tanah yang dipijaknya mulai amblas. Dunia sepia tahun 1940-an ini sedang kiamat. Raka berlari menuruni bukit, menuju jalan desa tempat dia pertama kali muncul. Di belakangnya, loji besar itu meledak dalam debu abu-abu. "Ayo Raka, jangan nengok!" Napas Raka hampir habis. Kakinya terasa berat sekali. Dia melihat titik cahaya putih kecil di kejauhan. Itu jalan pulangnya. Tapi, dari dalam tanah, tangan-tangan mayat korban perang bermunculan, mencoba menahan kaki Raka. Mereka tidak mau Raka pergi. Mereka butuh teman. Raka menebaskan kerisnya sembarangan, memotong tangan-tangan itu. Dia melompat ke arah titik cahaya putih itu, tepat saat tanah di bawahnya runtuh sepenuhnya menjadi jurang tanpa dasar. Hush! Di dunia nyata, ruang tamu rumah Kinanti kacau balau. Tubuh Raka yang sedang duduk bersila tiba-tiba terpental ke belakang, muntah darah hitam. Bersamaan dengan itu, tubuh Kinanti yang terbaring koma mengalami kejang hebat yang terakhir. Ayah dan ibu Kinanti menjerit ketakutan. Tiba-tiba, selendang merah yang melilit leher Kinanti yang selama ini tidak bisa dilepas meski digunting sekalipun mulai berasap. Cus! Baunya seperti daging bakar. Perlahan tapi pasti, kain selendang itu terbakar sendiri oleh api tak kasat mata. Warnanya memudar dari merah darah menjadi abu-abu, lalu hancur menjadi debu halus yang berterbangan di udara. Luka busuk di leher Kinanti berhenti mengeluarkan darah. Belatung-belatung yang bersarang di sana mati serentak dan jatuh rontok. Raka membuka matanya. Napasnya memburu. Dia kembali. "Raka, kamu berhasil!" Seru Mbah Suro yang terlihat sangat tua dan lelah. Hidungnya mimisan darah segar. Raka merangkak mendekati Kinanti. "Kinan!" Kinanti membuka matanya. Bola matanya sudah kembali normal, tidak lagi putih terbalik. Warna kuning di matanya hilang. "Raka," bisik Kinanti. Suaranya sangat kecil, nyaris tak terdengar. Pita suaranya rusak permanen. Tapi dia sadar, dia Kinanti, bukan Nyi Gadung. Raka meluk Kinanti erat-erat, tidak peduli dengan bau busuk luka lehernya. Tangis pecah di ruangan itu. Malam ketujuh belum sempat tiba, dan kepala Kinanti masih berada di tempatnya. 1 tahun kemudian, Kinanti duduk di teras rumah barunya di kota lain, jauh dari desa Sindang Menari. Dia sedang menatap hujan yang turun rintik-rintik. Penampilannya sudah jauh lebih baik. Wajahnya cantik kembali. Namun, dia selalu mengenakan syal atau turtleneck, baju kerah tinggi, kemanapun dia pergi. Di balik syal itu, melingkar bekas luka parut atau keloid yang sangat mengerikan di sekeliling lehernya. Bekas luka itu terlihat seperti jahitan sambungan, tanda bahwa dia pernah hampir kehilangan kepalanya. Kinanti tidak bisa lagi menari. Tubuhnya kaku, dan setiap kali mendengar suara gamelan, dia akan mengalami serangan panik atau PTSD. Suaranya pun parau dan serak, tidak bisa lagi menyanyi atau bicara keras. Tapi dia bersyukur, dia masih hidup.
Raka keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Rambut Raka kini memutih sebagian, atau uban, di usia muda. Efek samping dari perjalanan lintas dimensi yang menguras energi hidupnya. "Lagi mikirin apa?" tanya Raka lembut. Kinanti tersenyum, menggeleng. Dia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku cuma bersyukur hujan ini bukan darah." Raka tertawa kecil, mencium kening Kinanti. Mereka hidup tenang sekarang. Peti mati neneknya sudah dibakar, rumah gadang di desa sudah dijual dan dirobohkan. Namun, jauh di desa Sindang Menari, di bekas lahan rumah nenek Kinanti yang kini jadi kebun kosong, warga desa kadang masih mendengar suara gamelan sayup-sayup setiap malam Jumat. Dan konon, jika kau menggali tanah di sana, kau akan menemukan sobekan kain merah yang masih basah oleh darah segar, menunggu penari berikutnya yang cukup bodoh untuk memungutnya. Kutukan itu mungkin tidur, tapi iblis tidak pernah mati. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.